Ya, Ketua Kelas berdoa. Bersiap. Berdoa dimulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan siang? Semua? Apa kabarnya? Baik ya. Ya, jadi yang nggak datang atau nggak masuk hari ini Jovan ya? Ya, udah Bapak catat di absensi. Jadi hari ini kita lanjut belajarnya tentang fotosintesis, proses paling penting di bumi. Pernah dengar fotosintesis? Apa? Kamu pernah? Kan ini pertama kita belajar. Udah pernah? Oh, mungkin udah pernah nonton YouTube ya? Ayo, kira-kira apa? Yang tadi jawab udah pernah? Apa aja, nggak apa-apa, keluarkan pendapat kamu. Apa? Enggak, belum pernah. Oke, belum pernah. Jadi hari ini kita belajar, ada tujuannya. Tujuannya ada dua. Pertama, memahami proses fotosintesis dan hasil fotosintesisnya. Bagaimana fotosintesis itu terjadi dan apa yang dihasilkannya. Jadi kita mau mengetahui itu. Yang kedua, dapat mengaitkan dampak fotosintesis dan kaitannya dengan makhluk di bumi. Apa hubungannya? Apa hubungan fotosintesis ini dengan manusia, dengan hewan yang ada di bumi? Oke? Paham? Jadi nanti simak yang Bapak putar hari ini, simak apa yang Bapak ajarkan hari ini. Nanti kita tujuannya untuk memahami dua tujuan yang ada di depan kamu ini. Oke? Bagaimana tumbuhan mencari makan? Kamu pernah nengok sapi? Kamu pernah dong nengok sapi makan? Sapi makan kayak mana? Biasanya dia pergi ke tempat yang banyak. Ya, dia pergi ke tempat yang banyak rumput. Kemudian dia cari rumput dan dia makan. Tapi kalau tumbuhan bagaimana? Atau apa tumbuhannya itu pergi ke mall pesan makanan? Enggak. Yang kedua, mengapa fotosintesis proses paling penting di bumi? Kenapa ya dia paling penting? Ada yang tahu? Enggak. Nanti setelah kita belajar ini kamu akan tahu jawabannya. Oke? Yuk kita saksikan. Wow. Amazing. Oke, pengertian fotosintesis. Jadi sebenarnya fotosintesis itu apa gitu? Apakah berfoto-foto? Berselfie-selfie? Tidak. Ternyata fotosintesis itu proses menghasilkan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Jadi sinar matahari yang menyinari di bumi itu
digunakan oleh tumbuhan untuk dia melakukan fotosintesis. Gitu. Jadi fotosintesis itu tumbuhannya sedang memasak makanan untuk dia makan, untuk manusia makan, dan untuk hewan makan. Paham ya? Jadi Bapak ulangi, fotosintesis itu proses yang dilakukan tumbuhan untuk membuat makanan dengan menggunakan bantuan sinar matahari. Wow. Oke, ini gambarnya. Sementara simak dulu gambarnya, nanti Bapak putarkan videonya. Ini gambarnya. Jadi ini ada tumbuhan. Oke. Ada sinar matahari. Sinar matahari menyinari tumbuhan. Yang disinarnya terutama bagian daun. Nanti di daun itu, daun yang berwarna hijau itu ada nama bagian namanya klorofil. Apa namanya? Klorofil. Nanti dengan juga dia menggunakan karbon dioksida. Karbon dioksida itu nanti Bapak jelaskan lebih lanjut apa itu karbon dioksida. Kemudian ada air dan zat makanan yang di dalam tanah. Nanti airnya diambil sama bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan mana yang bertugas mengambil air? Akar. Ya. Nanti tumbuhannya akan memasak air dengan bantuan sinar matahari tadi, memasak zat-zat makanan yang diambil dari dalam tanah, kemudian akan menghasilkan oksigen. Oksigen itu untuk kita bernapas, kemudian menghasilkan glukosa. Glukosa itu zat yang manis, makanya buah-buahan itu manis, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, nih bahan-bahannya, bahan-bahan dan hasil fotosintesis. Pertama, karbon dioksida. Jadi manusia, Bapak ulangi ya, manusia bernapas pakai oksigen. Pakai apa kita bernapas? Oksigen. Nih, kita nih, coba kamu tarik napas kamu. Saat itu kamu sedang mengambil oksigen. Setelah kamu ambil oksigennya, kamu buang napas. Buang napas dulu. Di saat kamu buang napas, kamu membuang namanya karbon dioksida. Oke, Bapak ulangi ya. Mengambil napas kita mengambil apa? Oksigen. Membuang napas kita membuang karbon dioksida. Gitu ya. Ternyata karbon dioksida yang kita buang nanti akan diambil sama tumbuhan, terus digabungkan dengan air, kemudian dibawa ke daun. Di daun ada zat hijau daun namanya klorofil. Kemudian didapat sinar matahari. Jadi dia butuh 4. Yang pertama karbon dioksida, air, cahaya matahari, dan klorofil. Kalau sudah 4, nanti dia akan memasaknya, membuat makanannya. Sudah dia masak, nanti menghasilkan 2, glukosa dan oksigen. Glukosa ini yang jadi makanan, jadi buah, jadi umbi, jadi ubi, gitu. Jadi buah mangga, jadi buah apel, jadi biji padi. Oksigen ini jadi untuk kita bernapas, gitu. Jadi tumbuhan itu bernapasnya pakai karbon dioksida, kemudian dia membuang oksigen. Oksigennya kita ambil, kita membuang karbon dioksida, gitu kan?
Jadi bayangkan jika seandainya tumbuhan tidak berfotosintesis, apakah ini ada? Tidak. Maka oksigen tidak ada. Jika oksigennya tidak ada, apa yang terjadi sama kita? Nggak bisa nafas. Kita tidak bisa bernapas. Jika tumbuhannya tidak membuat glukosa, maka tidak ada dihasilkan biji padi, tidak ada dihasilkan buah mangga, tidak ada dihasilkan sayur. Maka kita tidak bisa apa jika tidak ada biji padi? Makan. Tidak bisa makan. Jadi bayangkan apa yang terjadi jika tumbuhan tidak berfotosintesis. Pertama tadi kita tidak bisa Makan. tidak bisa bernapas karena oksigennya tidak ada. Kedua, kita tidak bisa makan karena zat makanannya tidak ada. Kalau tidak bernapas, manusia tidak bernapas, hewan tidak bernapas, hewan tidak makan, manusia tidak makan, berarti bumi sudah berakhir karena tidak ada oksigen, tidak ada makanan. Paham? Jadi itu fungsi utama fotosintesis. Tuh, untuk berfotosintesis tumbuhan membutuhkan ada berapa tadi? 4. Ada 4. Jadi tadi untuk berfotosintesis membutuhkan 4 ya. Apa? 1. Matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. Itu ada 4. Seperti kalau ibu memasak di rumah, tahu ibu nggak? Ibumu masak di rumah tahu ya? Pernah bantu ibu masak di rumah? Nah, ibu untuk masak butuh 1 kompor, 2 kuali atau panci, 3 butuh bahan makanannya, terus butuh gasnya, gitu kan? Nah, kalau tumbuhan ini butuh 4 tadi: matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. Kemudian habis dia memasak atau habis dia berfotosintesis, dia menghasilkan 2. Pertama itu karbohidrat atau zat bunga, dan kedua oksigen. Yang dihasilkan 2 ya, karbohidrat dan oksigen. Oke, paham? Apa contoh karbohidrat? Contoh karbohidrat itu nasi, roti, gandum, gitu ya. Lanjut. Sumber makanan di bumi. Jadi sumber makanan di bumi dan untuk bernapas itu dihasilkan dari fotosintesis. Ya, jadi kalau fotosintesisnya nggak ada, maka tidak bisa bernapas dan tidak bisa mendapatkan makanan. Oke, paham? Paham. Nah, apakah kamu sudah bisa menjawab pertanyaan ini? Ini tadi Bapak tanya ya. Tadi kan di awal kamu nggak bisa jawab, betul nggak? Karena kamu belum belajar. Sekarang kamu udah bisa jawab nggak? Bagaimana tumbuhan mencari makan? Ah, apa dia pergi ke mall? Bagaimana jadi dia mencari makan? Dia melakukan apa tadi? Angkat tangan dong, siapa bisa jawab? Cepat, siapa bisa angkat tangan? Melakukan apa dia? Apa? Iya, melakukan fotosintesis dengan butuh 4 bahan dan menghasilkan 2 bahan. Lanjut, pertanyaan kedua. Mengapa fotosintesis proses paling penting di bumi? Ayo, mengapa dia paling penting? Tadi jawabannya ada 2. Jika tidak ada fotosintesis, apa yang terjadi? 1, tidak bisa bernapas. Kedua,
Tidak bisa makan karena fotosintesis menghasilkan oksigen untuk bernapas dan menghasilkan karbohidrat untuk makan. Ngomong lagi ya. Ada tumbuhan yang tidak bisa berfotosintesis karena tumbuhan itu tidak punya zat hijau daun atau klorofil. Tumbuhan apa itu? Hah? Kaktus? Iya, kaktus. Bukan. Kaktus masih bisa ya. Yang tidak bisa itu dia jenis tanaman yang sangat langka. Tanaman itu hanya dimiliki Indonesia. Bunga apa? Iya, biar aja. Itu bunga Rafflesia arnoldi atau bunga ngaka, bunga bangkai. Bunga Rafflesia arnoldi namanya. Ya, itu satu. Kenapa dia tidak bisa fotosintesis? Karena dia tidak punya klorofil atau tidak punya zat hijau daun. Jadi nanti dia mendapatkan makanan dari mana? Rafflesia arnoldi ini jenis benangu atau parasit. Jadi dia hidupnya menumpang. Nanti dia akan menumpang pada tumbuhan lain. Biasanya di dalam hutan ada pohon yang besar. Nanti dia akan menempel pada pohon itu. Pada akarnya bisa atau pada batangnya bisa. Nanti dia akan mengambil zat-zat makanan dari pohon yang dia menumpang. Gitu ya. Kemudian tahu lumut, tahu lumut? Misalnya ada pangit di depan rumah kamu. Kemudian di temboknya tumbuh yang hijau-hijau di tembok. Itu namanya lumut. Lumut tidak bisa berfotosintesis. Gitu. Oke? Nah, nanti habis ini, nanti malam di HP kamu akan ada soal. Bapak akan memberikan soal di HP kamu. Habis mengajar ini sekitar jam 3 nanti Bapak akan kirim soal ke HP kamu. Nanti soal itu kamu kerjakan. Jawabnya berdasarkan apa? Berdasarkan yang kita bahas saat ini. Paham gak yang kita bahas saat ini? Kalau kamu paham, kamu menyimak, kamu bisa menjawabnya. Oke? Oke, cukup sekian.